Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Fitriani. Saya dari kelas PAI 5C, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hutang piutang kelas 9. Untuk yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Yang kedua, dasar disyariatkan ad-dain atau qard adalah Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi orang yang berhutang, diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Untuk selanjutnya yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam 2 kali menghutangi seperti pahala sedekah 1 kali. Untuk yang poin ketiga, hukum hutang piutang. Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu hukum orang yang berhutang adalah mubah, boleh, sedangkan orang yang memberi hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Selanjutnya, hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jika peminjaman itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya, memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya, Fatimah menghutangi Mahmud 100.000 dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi, jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Untuk poin keempat, yaitu rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang atau qard ada 3, yaitu yang pertama, 2 orang yang berakad. Untuk poin pertama, syarat memberi hutang antara lain ahli tabaru, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah atau kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik, dan berakal sehat. Untuk poin yang kedua, harta yang dihutangkan.
Yang pertama, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Yang kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Sigot ijab kabul ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan kabul misalnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Yang kelima, yaitu ketentuan hutang piutang. Pada dasarnya, hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun atau tolong-menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram hukumnya. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Dan keempat, berhutang dengan niat baik akan melunasinya. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak. Selanjutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Selanjutnya, segera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Selanjutnya, memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Yang keenam, tambahan dalam hutang piutang. Ada dua macam penambahan pada qard atau hutang piutang, yakni yang pertama, penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan. Seperti perkataan, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu, atau manfaat lainnya karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. Yang kedua, penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang, kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh. Untuk poin yang ketujuh yaitu adab hutang piutang. Adapun adab atau etika hutang piutang dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Yang keenam, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Yang ketujuh, tidak ada keterlambatan dalam pengembalian. Yang kedelapan, pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu atau menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan.
Poin yang kedelapan yaitu hikmah hutang piutang. Yang pertama, hikmah bagi orang yang berpiutang antara lain menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Selanjutnya, hikmah bagi yang berhutang antara lain menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang ketiga, beban hidup menjadi ringan. Yang keempat, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.